Assalamualaikum. Halo pejuang dua nyawa. Kali ini kita akan membahas terkait adaptasi janin di ekstrauterin. Jadi, adaptasi janin di ekstrauterin adalah proses perubahan fungsi tubuh bayi setelah lahir, terutama pada sistem pernafasan, sirkulasi, metabolisme, suhu atau termoregulasi, dan organ lainnya, agar bisa hidup mandiri di luar rahim tanpa bantuan plasenta. Di dalam rahim, janin tidak bernapas dengan paru-paru. Oksigen berasal dari plasenta yang menjadi pusat pertukaran gas dan nutrisi. Paru-paru masih berisi cairan, meskipun strukturnya sudah berkembang dan mulai menghasilkan surfaktan untuk persiapan setelah lahir. Sirkulasi darah juga berbeda, menggunakan jalur khusus seperti foramen oval dan ductus arteriosus untuk melewati paru yang belum aktif. Menjelang kelahiran, hormon seperti kortisol dan katekolamin meningkat. Hormon ini membantu pematangan paru dan mendorong pengeluaran cairan dari alveoli. Kontraksi rahim juga memberi tekanan fisik yang membantu mempersiapkan paru untuk nafas pertama. Saat bayi lahir dan tali pusat dipotong, suplai oksigen dari plasenta berhenti. Kadar oksigen menurun dan karbon dioksida meningkat, memicu pusat pernafasan di otak. Ini adalah sinyal untuk memulai nafas pertama. Pada transisi sistem respirasi, tarikan nafas pertama sangat kuat, menghasilkan tekanan negatif besar untuk membuka alveoli yang sebelumnya tertutup oleh cairan. Setelah alveoli terbuka, surfaktan menjaga agar tidak kolaps. Paru-paru mulai melakukan pertukaran oksigen secara mandiri. Pada bayi sehat, pernafasan kemudian menjadi ritmis sekitar 40 kali per menit. Namun, tanda seperti retraksi dada atau suara nafas abnormal menunjukkan gangguan adaptasi. Pada transisi sistem kardiovaskular, dengan mengembangnya paru-paru, resistensi pembuluh paru menurun drastis. Aliran darah beralih ke paru untuk oksigenasi. Tekanan di jantung berubah, menyebabkan penutupan bertahap dari foramen oval kemudian ke ductus arteriosus. Sirkulasi janin kini berubah menjadi sirkulasi seperti orang dewasa. Pada transisi metabolisme dan glukosa, setelah lahir, suplai glukosa dari ibu terputus. Kadar gula darah sempat menurun dalam 1-2 jam pertama. Tubuh bayi mengatasinya dengan cadangan glikogen, penggunaan lemak, dan asupan dari ASI ibu. Kemampuan ini penting untuk menjaga fungsi otak. Pada termoregulasi, di luar rahim, bayi menghadapi suhu yang lebih dingin. Panas tubuh mudah hilang melalui konveksi, konduksi, evaporasi, dan radiasi. Untuk bertahan, bayi menggunakan lemak coklat melalui non-shivering thermogenesis untuk menghasilkan panas. Pada sistem darah, bayi lahir dengan kadar hemoglobin tinggi, didominasi oleh hemoglobin janin. Sel darah merah memiliki umur lebih pendek, sehingga terjadi peningkatan pemecahan sel dan produksi bilirubin. Hal ini dapat menyebabkan ikterus fisiologis pada bayi baru lahir. Sementara itu, sistem darah mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di luar rahim. Pada sistem pencernaan dan imunitas, sistem pencernaan bayi masih belum matang. Kapasitas lambung kecil dan enzim pencernaan masih terbatas. ASI menjadi sumber nutrisi utama sekaligus perlindungan imun, terutama melalui antibodi seperti IgA. Sistem imun bayi sebagian besar masih bergantung pada antibodi dari ibu. Pada sistem ginjal, fungsi ginjal bayi tentunya belum matang. Kemampuan menyaring dan memekatkan urin masih terbatas. Akibatnya, bayi rentan terhadap ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Namun secara bertahap, fungsi ini akan berkembang dalam beberapa minggu pertama kehidupan. Cukup sekian penjelasan dari adaptasi janin di ekstrauterin. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.